Jadi gini Pak, apa namanya, kan ini mulai tahun ini kan kita udah ada tugas dari pimpinan untuk ngurusin masalah persetujuan bangunan gedung. Nah, udah lihat dari tupoksinya memang SOTK-nya kan belum muncul. Cuman kayaknya nih dalam waktu dekat tetap ada di bidang kita. Tapi kalau mulai dari personel dan beban kerja, kalau menurut arahan Pak Sekdes itu kan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan itu ada beberapa bidang yang tidak seimbang. Ada yang bidang yang berat tugasnya sama yang enggak. Ini kan terkait masalah beban kerja ya. Nah, kalau melihat dari BPG kita kita nggak punya pengalaman dalam hal persetujuan bangunan gedung itu. Terus yang kedua, teman-teman ini kan masih dibebani untuk perencanaan bangunan pemerintah tahun 2022. Nah, ini kira-kira seperti apa? Karena waktu dekat kan perdanya udah mau turun. Jadi mau nggak mau kita harus running untuk mempersiapkan perangkat-perangkat pendukungnya itu Pak. Kira-kira seperti apa yang harus kita lakuin dalam waktu dekat? Memang berat kalau lihat dari berat ya, karena memang kita sendiri selama ini menangani pemerintah dengan personel yang sangat terbatas ya. Artinya kita menangani proyek Kabupaten Tangerang dan personil cuma beberapa gelintir aja. Tapi kenyataannya yang kita alami, dengan etos kerja kita yang ada, kita bisa menyelesaikan itu. Saya yakin kita juga bisa menyelesaikan masalah PBG ini, yang memang PBG ini kan ganti dari IMB, salah aja ya. Kalau zaman dulu itu kan IMB, yang PP nomor 16, istilahnya dirubah menjadi persetujuan bangunan gedung gitu kan ya. Nah itu memang sesuai dengan PP nomor 16 itu dilimpahkan ke dinas teknis. Dalam hal ini adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Saya kira ini peluang, tantangan, apakah kita bisa menuntaskan itu ya. Tapi secara umum kita kan orang teknis ya, artinya ada bekal pokok, karena ini terkait dengan bangunan, bisa tidak konstruksi, kita punya ahli ya, punya tenaga gitu kan, ada orang-orang teknis yang dari kita ada arsitek, ada orang sipil yang tentunya secara kompetensi tentunya sangat bisa gitu. Cuman mungkin ini kita masalah pembagian waktu dan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita gali lagi dari kemampuan teman-teman ini. Kadang-kadang kita merasa ini kerjaan udah banyak banget, tapi mungkin istilahnya layu kali pulau menafcan ilah usaha. Orang itu tidak akan diberi beban kecuali sesuai dengan kemampuannya gitu kan ya. Dan tentunya pimpinan juga akan menilai kita gitu kan, tidak akan membiarkan kita gitu. Suruh jalan ketika ada mentok, mungkin pasti pimpinan sulit. Nah untuk tadi masalah-masalah tadi menurut Pak Ari ini kan di seksi yang nantinya menangani PBG ya. Karena di bidang kita tuh ada 3 bidang, bidang perencanaan, bidang penataan bangunan, dan bidang pengawasan. Intinya kan mungkin kalau PBG itu walaupun nanti kita kerja dalam satu tim di satu dinas, motornya di Pak Ari lah gitu ya. Menurut Pak Ari gimana solusinya ini? Ya kan kalau misalnya dari SOTK yang kemarin kita susun itu kan ada perencanaan, terus pengendalian sama pengawasan ya Pak ya. Itu setiap bidang kan ada. Sedangkan untuk di tupoksi yang tahun ini dimulai dilaksanakan tuh melekatnya ada di bidang bangunan. Akan tetapi kalau melihat dari beban kinerja dan selama ini kan IMB itu kan dilaksanakan oleh BP2T, sedangkan perputaran personel dan pelimpahan kewenangan itu kan masih belum, terutama masalah berkas dan lain-lain, teknis pelaksanaannya kan belum berjalan. Jadi kemungkinan besar nih kita kayaknya harus bekerja sama dan berkoordinasi sama dinas dan bidang terkait masalah sekarang ini kan masih dilaksanakan oleh bidang Wasjal. Kerjasama tadi ya, maksudnya perlu mungkin di internal dengan bidang apa dan OPD lain seperti apa? Kalau untuk administrasinya, kan administrasi teman-teman kan masih langkah yang perlu kita laksanakan kan, kita belajar dulu sih aplikasi yang dipakai untuk PBG ini ya. Nah ini tadi selain kita orang teknis, sebenarnya kita ada keunggulan. Kalau sekarang kan ada aplikasi yang nasional ya. Ini juga mungkin salah satu keunggulan lah buat kita, mempermudah dalam kerja kan ya. Nah, kan kita teman-teman harus perlu ada sosialisasi juga nih Pak, karena ada sebelumnya ada beberapa orang saja, tapi kayaknya untuk solusi pengenalan aplikasi ini kayaknya harus menyeluruh, karena ini kan walaupun memang personel-personel itu nanti tidak ditugaskan dalam satu bidang atau misalnya di pengawasan atau di operator atau mungkin di penilik, tapi semuanya harus tahu. Jadi sosialisasi ini
sepertinya untuk secara umum harus disampaikan ke seluruh personil itu. Akan tetapi untuk spesifikasi dan pendalaman materi dan mungkin di pelaksanaan nanti mungkin bisa diperdalam lagi untuk spesialis masing-masing. Contoh misalnya untuk operator, pengawas, itu nanti ada mungkin sambil pelaksanaan bisa belajar di situ. Jadi learning by doing lah ya. Jadi belajar sambil bekerja itu. Jadi kalau udah praktek mungkin orang lebih mudah. Apalagi teman-teman kan dari usia yang sekarang udah nggak, ibaratnya udah mudah lagi untuk belajar. Jadi lebih mudah untuk sambil praktek, Pak. Untuk praktek itu kita perlu kita semua dengan bidang apa itu ya? Nah, kalau untuk pelaksanaan kegiatan itu kan mungkin dari PUPR kita bisa ada konsultasi ke situ. Kemudian dari kota kabupaten terdekat nih kayak kota Tangerang sama kota Tangerang Selatan ya, ya mungkin mereka kita bisa studi banding ke sana, Pak. Oh, iya. Karena kan jadi kita ke eksternal juga ya. Karena ini kan kebijakannya kan kebijakan nasional. Jadi pelaksanaan perizinan persetujuan bangunan gedung itu kan berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi semua pun mungkin sama sambil belajar gitu ya. Ya saya dengar kalau di kota mereka sudah mencoba untuk running dengan perda yang lama gitu ya. Mungkin kita perlu belajar ya. Kelebihan kurangnya seperti apa ya? Mungkin ya begitu. Jadi kalau ngelihat dari perkembangan peraturan daerah yang disusun oleh Kabupaten Tangerang kan mungkin lebih selangkah lebih maju sebetulnya. Tapi mungkin teman-teman di Tangsel atau Tangerang Selatan, Tangerang Kota itu mungkin punya pertimbangan lain, mungkin dari terkait masalah kebijakan dan lain-lain. Jadi kita mungkin bisa ambil informasi itu untuk dijadikan bahan pertimbangan kita nanti untuk pelaksanaan PBG di Kabupaten Tangerang, Pak. Pak Ari, ini kan PBG ini dari PBG kan salah satu PAD ya, pendapatan aslinya yang cukup tinggi ya. Kalau salah tahun kemarin aja sekitar 60 miliar dari PBG. Tentunya kalau kita ini belum jalan juga sangat mengganggu ya pendapatan. Jadi memang kita mungkin ada apa langkah percepatan sudah bagi Pak? Kalau menurut saya gini Pak, jadi kalau harus sesuai dengan aturan bahwa bidang ini yang melaksanakan ya, sedangkan kita beban dari BPK atau mungkin pelaksanaan kegiatan fisik bangunan konstruksi pemerintahan itu kan harus berjalan juga. Kayaknya untuk sementara kita memang harus membutuhkan kerjasama dengan bidang lain, terutama dari Masjal. Jadi ego kita lepas dulu gitu. Betul. Jadi mungkin pimpinan juga kita minta kebijaksanaan juga bahwa kalaupun dipaksakan kayak itu tetap nggak bisa. Dengan jumlah personil yang terbatas, kita hanya punya 35 orang itu dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang sangat luas dan permohonan persetujuan bangunan gedung itu kan udah banyak sekali Pak. Jadi untuk pelayanan masyarakat pun sangat sangat kurang dan kayaknya memang tidak mencukupi kalau memang harus personel yang terbatas itu melaksanakan kegiatan yang sedemikian besar gitu. Terkait dengan PBG ya, saya lihat sih kalau lihat dengan IMB itu beda yang mendasar itu kan kalau zaman dulu ketika seseorang atau institusi sudah mendapat IMB, dia melaksanakan pembangunan dan seolah-olah kita lepas pengawasannya. Betul. Sementara di aturan yang baru itu di SIMBG itu setelah dia dapat IMB atau PBG, kita juga harus tetap melakukan pengawasan gitu kan ya. Artinya setelah pembangunan itu benar nggak menjadi sesuai nggak dengan yang diajuin. Nah itu dengan sementara kita kan personel masih harus untuk mengawasi bangunan pemerintah ya. Itu baiknya gimana supaya kepegang dua-duanya gitu ya? Iya, maksudnya gini, karena ranah wilayah dari PBG itu sangat luas. Kalau dulu mungkin dari cuma IMB aja Pak ya, sekarang ada RSLF, kemudian ada surat kepemilikan bangunan itu juga kita harus terbitkan. Jadi memang SOP dan peraturan regulasinya memang harus dibuat dengan matang dulu, biar semuanya bisa berjalan. Kemudian semua pihak bisa terkait kerjasama dengan baik. Kalau hanya satu kepala, dua kepala yang berpikir kayaknya kurang. Jadi mungkin kita harus bareng-bareng semuanya nih Pak. Baik, mungkin masukan dari Pak Ari. Tadi kan Pak Ari kan ada banyak masukan. Semua masukan dari Pak Ari kan saya bawa ke pimpinan. Mudah-mudahan pimpinan nanti bisa memberikan arahan seperti apa gitu kan. Nanti ya kita harapkan. Saya berharap sih kita kerjasama walaupun secara itu di bidang bangunan bisa melibatkan bidang lain yang ada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Mungkin makasih Pak Ari ya. Nanti kita bawa hal ini ke pimpinan untuk dijadikan bahan diskusi.